Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Salsabila dari Pendidikan Ekonomi UNS. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pencatatan transaksi perusahaan. Oke, jadi sebelum kita lanjut ya, kita tahu dulu nih pembagian akun ya kan. Pembagian akun tuh ada dua. Yang pertama itu ada akun permanen dan yang kedua itu ada akun sementara. Jadi kalau akun permanen ini saldonya itu akan berlanjut ke periode berikutnya. Contohnya apa aja sih? Contohnya ada harta, lalu ada utang, juga ada modal atau ekuitas. Nah, tadi yang kedua apa? Akun sementara. Untuk akun sementara ini, ya kan, pengertiannya adalah akun yang saldonya itu berakhir pada satu periode itu gitu. Contohnya apa sih? Contohnya tuh ada pendapatan, lalu ada beban kayak gitu. Jadi harta, utang, modal itu masuknya ke akun permanen. Lalu untuk pendapatan dan beban itu masuknya ke akun sementara. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke materi penjurnalan. Sebelum kita lanjut, aku mau nanya nih, fungsi dari jurnal itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Pastinya jurnal itu tujuannya untuk mencatat semua jenis transaksi yang ada di perusahaan secara keseluruhan. Jadi dari awal sampai akhir semuanya itu dicatat gitu. Jadi dalam jurnal nanti akan dibentuk sebuah laporan perusahaan yang akan dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian selain fungsi mencatat dari awal sampai akhir atau semua transaksi, itu juga ada lagi fungsi jurnal, yaitu untuk menginstruksikan dari jurnal itu diposting ke buku besar gitu. Jadi nanti ketika udah dibuat jurnal, diposting ke buku besar. Nah, dari buku besar dibuat ke neraca saldo kayak gitu. Nah, terus habis itu selain itu dengan adanya jurnal ini dari perusahaannya pasti akan bisa menganalisis gitu. Transaksi ini masuknya ke debit atau kredit gitu. Nah, itu fungsi dari jurnal, bisa dipahami. Ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke macam-macam jurnal, kita harus tahu dulu nih mekanisme debit kreditnya. Jadi di dalam pencatatan akuntansi ini ada 5 akun ya kan. Apa aja tadi? Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi dalam mekanisme debit kredit ini, kelima akun ini berbeda peletakannya. Jadi jangan sampai lupa. Dan ini tuh dasar banget gitu, harus diapalin. Jadi untuk harta, ketika dia bertambah itu akan masuk ke debit. Lalu kalau dia berkurang, dia akan masuk ke kredit. Ya, jadi diingat-ingat ya, ketika harta bertambah akan masuk dan ditulisnya di sebelah debit. Kalau berkurang di sebelah kredit. Oke, clear ya untuk harta. Nah, terus untuk utang, modal, dan pendapatan, ini 3 ini sama gitu. Jadi ketiga ini tuh kalau mereka bertambah, mereka akan masuk ke sebelah kredit, ya kan? Jadi jangan lupa kalau harta itu debit, tapi kalau ketiga ini utang, modal, pendapatan itu masuknya ke sebelah kredit gitu. Kebalikannya. Lalu kalau mereka itu berkurang, mereka masuknya ke debit. Ya kan? Jadi udah nih harta, utang, modal, pendapatan. Nah, sekarang tinggal beban. Jadi untuk beban ini sama kayak harta. Kalau dia itu bertambah, dia akan masuk ke sebelah debit. Lalu kalau dia berkurang, dia akan masuk ke sebelah kredit gitu. Jadi bisa dipahami ya mekanisme debit kreditnya. Ini adalah dasar banget untuk kita dalam melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Ini akun ini tuh harus hafal gitu. Jadi kalau harta bertambah ya masuk ke debit. Kalau ketiga ini utang, modal, pendapatan itu masuknya ke kredit. Nah, kalau beban itu sama kayak harta. Jadi kalau bertambah masuknya ke debit. Jadi jangan lupa ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jurnal umum.
Jurnal umum adalah tempat untuk mencatat seluruh aktivitas transaksi keuangan tanpa terkecuali. Jadi apabila transaksi perusahaan tuh masih sedikit, jurnal umum dengan 2 kolom yang terdiri dari debit kredit ini udah cukup sebagai pencatatan pertama akuntansi kayak gitu. Kemudian jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatatkan ke dalam salah satu jurnal khusus yang ada. Nah, transaksi yang dicatat di jurnal umum ini apa aja sih? Contohnya misalnya kayak retur pembelian, kemudian retur penjualan kredit, perubahan utang atau piutang menjadi wesel dan sebagainya. Itu adalah transaksi yang tidak dapat dicatat ke jurnal khusus. Jadi akan dicatat ke jurnal umum kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis dan berulang kali terjadi. Lalu, apabila transaksi perusahaan itu semakin banyak dan berulang kali terjadi dengan frekuensi tinggi seperti pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas, maka diperlukan jurnal khusus untuk melakukan pencatatan tersebut, kayak gitu. Oke, terima kasih guys. Semangat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.